Bahrawi Channel, kawan-kawan, selama beliau berada di Mekah ataupun belakangan setelah terjadinya wabah corona ini. Mari kita dengarkan pelajaran-pelajaran dari beliau, pengalaman beliau. Mudah-mudahan kita bisa menjadikannya sebagai ibrah, pelajaran bagi kita sekalian. Silakan Bahrawi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsi gitu ya? Nafsi, iya. Semua apapun, kalau kita mengingatkan lagi kepada nanti hari padang mahsyar, siapapun Anda, keluarga, anak, orang tua, tidak ada yang bisa ikut campur, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal baik kita. Subhanallah. Itu yang Anda rasakan betul sekali di masa pandemi ini. Dan yang bisa menyelamatkan kita yaitu ketakwaan kita. Kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah, berilah jalan untuk kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita, untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya untuk bisa
ada jalan keluar di dalam kesulitan yang selama 2 tahun ini sudah kita lewati. Contoh kecil saja, misalnya biaya hidup sehari-hari ataupun tempat tinggal sehari-hari yang kita tempati, itu tidak bisa kita pungkiri karena memang kita nggak ada penghasilan. Ada usaha pun belum mangkrak gitu ya. Iya, belum tentu kita bisa menikmati usaha itu. Sudah bisa membiayai diri sendiri, itu sudah bagus. Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah kejadian Ustaz, di hari Minggu tanpa 1 rial pun punya uang. Allahu Akbar. Itu sudah ditekankan bahwa hari Rabu ataupun Kamis sudah Anda final keluar dari tempat ini dan harus dibereskan semua. Keluar dari rumah yang kita kontrak itu. Apapun, bukan hanya kontrak, karena kita kan usaha. Namanya pengusaha itu tidak beda dengan orang individu. Ada yang kita tanggung, misalnya ada pegawai, atau mungkin misalnya ada pajak di situ, ada mungkin tunggakan yang memang dulunya normal saja gitu, semenjak tempat tinggal juga. Itu bisa kita dalam desakan yang beberapa hari, kalau kita hitung ya itu dalam hitungan detik ataupun hitungan jam, Allah menolongnya dan ada jalan. Subhanallah. Kita juga nggak tahu itu dari mana datangnya dan bentuknya apa. Yang penting kita sudah bisa membereskan permasalahan kita dalam hitungan yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau individu yang kita punya urusan dengan mereka. Dan itu suatu dahsyat banget itu Ustaz Munir. Subhanallah. Ya, betul. Itu kita memang saya bisa merasakan gitu Ustaz, kedahsyatan peristiwa seperti itu. Peristiwa itu ya? Iya. Iya, benar sekali. Itu benar yang kita rasakan itu. Bayangkan saja hari ini kita tidak punya apapun yang kita andalkan gitu ya. Apa sih yang karena kita punya barang pun dijual nggak ada orang mau beli, nggak laku. Punya aset buat apa sekarang? Nggak ada manfaatnya kecuali kita punya uang cash, baru bisa kita melakukan sesuatu transaksi untuk menyelesaikan apa itu permasalahan kita di Arab Saudi. Oke ya, Ustadz Barawi, saya potong sedikit. Kalau saya cermati ya, peristiwa yang Bahrawi Channel alami ini kemudian diberikan jalan keluar yang begitu mempesona, begitu mulus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesimpulan saya yang saya perhatikan itu adalah itu merupakan ganjaran balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang pada prinsipnya sepanjang kehidupan Bahrawi Channel, kalau kita cermati sekali lagi kawan-kawan, jadi beliau ini sangat-sangat apa ya, dalam membantu rekan-rekannya itu luar biasa. Jadi mungkin dari sinilah sumber utama beliau ini dalam kondisi yang betul-betul terjepit, dalam kondisi yang sangat apa namanya ya, luar biasa seperti itu, sehingga beliau disuruh untuk segera keluar dari rumah kontrakan dalam detik itu juga, tapi Allah langsung menolong beliau dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini ternyata kalau saya perhatikan secara pribadi, beliau ini memang sangat suka menolong ya rekan-rekan yang ada di sekitar beliau, di sekeliling beliau. Jadi ini merupakan pelajaran penting untuk kita sekalian kawan-kawan. Kalau kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya kira kita harus banyak-banyak menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. Barangkali itu kesimpulan yang saya ini memang dapatkan. Apa ya, setiap kita memudahkan urusan saudara kita, pasti Allah akan memudahkan. Dan itu memang salah satu pesan Rasulullah juga seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dan inilah keikhlasan itulah semua apapun yang kita kerjakan, kita harus ikhlas dan harus kita menjalankan semua yang sudah diamanahkan oleh orang lain. Oke kawan-kawan, ini supaya tidak terlalu lama liputan ini,
dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita sekalian. Ini kita berbagi pengalaman dengan peristiwa yang pernah dialami oleh Bahrawi Channel, kawan-kawan. Ini moga-moga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Intinya kita, kalau kita membantu seseorang, menolong seseorang dalam kesulitannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong kita. Demikian kawan-kawan, liputan singkat ini. Kita berjumpa di liputan berikutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.